ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita marilah senantiasa menjaga aturan-aturan Allah sebagai bentuk takwa dan penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ibadah ini merupakan sebuah keharusan, kewajiban kita. Kita mengikuti seluruh aturannya ini merupakan kewajiban kita kepada Allah dan hak kita, maka Allah akan memberikan pertolongan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan al-musta'an, pertolongannya untuk kita semua. Artinya jangan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini selama kita tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan sholat, puasa, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah selugu mungkin. Mungkin jenengan tidak tahu apa hikmah di balik itu semua, tidak apa-apa. Yang penting taat kepada Allah. Kenapa? Ya sepatutnya begitu. Kita di dunia ini tidak punya apa-apa. Semuanya dipinjami oleh Allah, difasilitasi oleh Allah. Kita hidup di bumi ini juga buminya Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi ini. Dan tidak ada yang mengklaim selain Allah. Ada yang mengklaim, oh saya yang menciptakan bumi. Tidak ada. Hanya Allah semata. Makanya dalam satu ayat diberitakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, ikuti aturan Allah, karena Allah yang menciptakan kalian juga umat-umat sebelum kalian. Kemudian Allah menegaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa binaa. Yang menciptakan bumi dihamparkan ini siapa? Allah. Yang menciptakan langit menjadi atap bagi kita ini Allah. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian menciptakan rizki, yang memberi rizki ini Allah. Kita saja, Pak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di komplek kita ada warga yang kalau ada kegiatan itu tidak mau ikut, sering masalah, bisanya protes saja. Sudah tidak mau ikut aturan, protes terus. Kira-kira gimana? Kalau bisa ini ganti warga saja. Kenapa? Tidak pernah mau ikut, hanya ngomong terus dan adu domba. Tidak mau ikut aturan ini orang. Kita yang tidak punya komplek itu saja nggak betah melihat orang seperti ini. Nah, ini bumi ini punyanya Allah, dikasih fasilitas oleh Allah, kita hanya numpang saja tapi difasilitasi, kemudian mentang-mentang kira-kira gimana? Tidak pantas kita ini hidup di buminya ini. Maka kalau kita nggak mau beribadah kepada Allah, tidak apa-apa, tapi buatlah bumi sendiri selain buminya Allah. Bisa kita.
Tidak mungkin. Karena itu mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Tidak pintar, tidak apa-apa Pak. Yang penting taat. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa. Tidak boleh makan yang haram, sudah kita tinggalkan. Jadi kita beribadah kepada Allah di dalam segala aspek. Ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, hal-hal yang mubah. Bahkan yang ingin kita pahami pada kesempatan ini adalah bukan hanya urusan-urusan ibadah seperti ini kita taat, sholat, puasa, bukan. Tapi urusan makan itu juga harus bernilai ibadah. Dan Allah mengatur urusan makan ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal, secara zatnya halal, thayyiban, lagi baik, cara memperolehnya juga halal. Jadi nggak cukup kita ini makan makanan yang halal zatnya tapi caranya tidak halal. Maka dikatakan al halal itu, al halu itu namanya terlepas. Halla yahullu itu namanya melepas. Terlepas dari apa? Dua. Yang pertama secara zatnya, yang kedua caranya. Kalau zatnya itu halal, ayam halal, ya, kambing, sapi, buah-buahan yang halal. Kemudian kalau sudah masuk ini separuhnya sudah masuk kategori. Yang kedua caranya. Cara yang ditempuh harus cara yang dibenarkan. Tidak boleh cara-cara zalim, mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi dan seterusnya. Tidak boleh, Pak. Karena itu seperti makan bara api sebenarnya. Makanya es jus seger, ya halal, es jusnya halal, tapi caranya uang yang diperoleh ternyata bukan uang yang halal. Maka sepertinya dia makan es jus, tapi sejatinya dia telah memasukkan bara api ke dalam tubuhnya. Maka orang beriman itu tidak melihat makanannya, tidak sekedar melihat makanannya ini halal, tapi juga harus lihat caranya. Orang-orang makan enak itu, oh ya, kalau dia caranya korupsi, kita kasihan. Kenapa? Kok berani orang ini memasukkan bara api ke dalam tubuhnya? Sehingga Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Dari yang ada di muka bumi ini, tidak semuanya bisa dimakan, ya. Ada sebagian yang bumi ini, ada untuk jalan, untuk ini bangunan, ya. Ada yang bisa ditanami, dimakan dan seterusnya. Dua hal ini aspeknya, halal secara zatnya, kemudian halal juga secara caranya. Itu namanya halal thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kalian jangan mengikuti tipu daya langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi jangan dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita itu juga tertipu. Melihat misal, ya, orang dalam berjual beli dia menipu untuk mendapatkan untung yang banyak. Yang diperoleh banyak, ya. Tapi dia itu tidak halal. Kenapa? Dihias-hiasi oleh setan. Orang kalau dia menipu, kamu dapat untung banyak, bisa buat ini dan itu dan seterusnya. Dan kita sering terjebak kepada tipu daya setan ini. Kelihatannya ini menguntungkan, tapi caranya salah. Makanya tidak dibenarkan.
Nah jamaah dimuliakan Allah, dampaknya apa? Yang pertama dampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita ini karena dampaknya langsung akan kita terima. Ada salah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dibacakan ayat ini beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ud'ullaha li, tolonglah didoakan untukku agar apa? Ayyaj'alani mustajab da'wah, agar doa-doaku ini mudah dikabulkan oleh Allah." Lalu apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu pengen doamu mudah dikabulkan, mustajabah," kata Nabi, "atib mat'amaka yustajabu da'watak." Perbaiki makananmu, pastikan makananmu yang halal zatnya, yang halal caranya. Ada yang halal zatnya tapi caranya enggak halal juga enggak boleh, Pak. Atau halal beli tapi zatnya haram seperti darah. Orang beli dede, ya, jualan dede, yang dijual haram hasilnya juga haram, yang beli juga haram. Bangkai al-maitah, loh, yang mati sapi misalnya, untuk kambing eman ya Pak. Ada orang ngomong, loh ini mati kan, kalau mati sendiri berarti yang membunuh siapa? Allah ya. Kalau disembelih yang membunuh siapa? Manusia. Lu kok yang kalau ketabrak mati Allah yang mematikan, kenapa enggak lebih halal? Ya, itu pikiran-pikiran dibumbui dengan pikiran setan begitu. Loh, kenapa kita hanya makan yang disembelih? Karena Allah menghalalkan dengan cara ini, maka kita makan. Kalau yang ditabrak mati, jatuh mati, Allah halalkan ya kita makan. Tapi karena itu diharamkan oleh Allah, dan kami ini adalah hambanya Allah, ya kita taat sama Allah kita. Kata Nabi, atib mat'amaka mustajabu da'watak. Kalau kamu perbaiki makananmu, doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi dilanjutkan lagi, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, innar rajula, kata Nabi, kalau ada seseorang layak diful luqmata al-haram fi jawfi, kalau dia memasukkan makanan yang haram dalam dirinya, ma yataqabbalu minhu 40 yauman, ibadahnya itu 40 hari enggak diterima oleh Allah. Satu, doanya enggak dikabulkan. Yang kedua, ibadahnya, Pak, dia sholat, bajunya bersih ya, tempatnya enak, masjidnya bersih, suci semua, habis mandi besar juga ke masjid, berangkat sholat Jumat, tapi dia makan yang haram. Secara maknawinya dia itu sebenarnya membawa najis, darahnya najis, keringatnya najis, dagingnya juga tercampur dengan yang najis. Hakikatnya enggak ibadah dia. Kenapa? Kalau najis menghadap Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini zat yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. 40 hari Pak, ini Nabi yang dawuh. Dan kita memandang orang-orang seperti ini kasihan. Kenapa? Dia sudah ibadahnya enggak diterima oleh Allah, nanti di akhirat kata Nabi, wa ayyu 'abdin nabata lahmuhu min haramin aw min riba, dan setiap daging yang tumbuh dari yang haram atau dari sesuatu yang riba, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama bagi orang. Alhamdulillah. Ini dampaknya dahsyat sekali. Maka kita, khususnya kaum laki-laki ini yang berjuang siang malam pontang-panting, kadang juga diterpa kondisi ekonomi yang berat. Hati-hati kita dalam mencari nafkah. Jangan pakai cara-cara curang, meskipun itu hanya 1 on 2 on dalam timbangan orang jual beli. Jangan sampai dengan cara-cara menipu, mencuri, korupsi misalnya. Jangan dimuliakan Allah. Kenapa? Karena resikonya besar. Makan tidak sekedar makan gitu ya. Tidak cukup hanya yang penting kenyang enak, tidak.
pastikan ini halal zatnya, halal caranya. Kenapa? Satu, ini berdampak pada doa-doa kita. Kita ini doa bolak-balik, tiap malam berdoa nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Lah makananmu haram, pakaianmu dibeli dari yang haram, minumanmu juga yang haram. Kata Nabi dalam satu riwayat, "Anna yustajabulah." Gimana orang ini bisa dikabulkan oleh Allah? Seluruhnya najis dia ini, menghadap sama Allah meskipun dia berdoa dengan khusyuk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi mengatakan, dari mana bisa dikabulkan? Ibadahnya 40 hari, Pak. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian di akhirat dia neraka lebih utama bagi orang seperti ini. Na'udzubillah. Maka jangan dimuliakan Allah. Ini menjadi perhatian bagi kita, khususnya kaum laki-laki, para mujahid bagi keluarganya, orang-orang yang sedang berjihad untuk keluarganya, memberikan nafkah. Kita suapi anak kita, istri kita, kita berikan pakaian, sandang, pangan, papan kepada mereka, pendidikan juga begitu. Ini dampaknya besar. Anak-anak kita, pertumbuhan akhlaknya, itu juga pengaruh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Bukan Allah kemudian dengan melarang itu karena benci, tidak, karena sayangnya kepada kita. Kita dikasih rambu-rambu, yang halal banyak, Pak. Yang halal banyak. Kalau dalam sembelihan itu yang haram hanya darahnya saja. Hurrimat alaikumul maitata waddam. Darah itu haram. Yang lain masih banyak. Kenapa bingung cari darah? Ada dagingnya, ada kulitnya, ada ekornya, ada kepalanya, ya. Semua itu bisa dikonsumsi. Halal. Yang haram hanya disebutkan satu, Pak, darah. Ada yang jualan dede, kadang-kadang di pinggir jalan jualan darah, Pak. Nah, Masya Allah, kasihan. Sudah miskin di dunia dan dia tiap hari berkecimpung dengan sesuatu yang haram, najis, di akhirat resikonya begitu. Nah, kita ini mari saling bahu membahu. Bagaimana saudara kita bisa, pertama harus teredukasi, tahu dampaknya. Nah, kalau nggak tahu dinasihati malah jadi permusuhan. Makanya dalam khutbah seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita jaga, Pak. Makan yang kita makan, yang kita bawa pulang, pastikan itu yang halal, yang thayyib. Yang halal secara zatnya, thayyib juga benar bagaimana cara memperoleh. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua dan kita diberikan rizki dan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah yang halal, yang banyak, yang barokah, sehingga kita bisa menjalani ketaatan kepada Allah ini dengan penuh kemuliaan, dengan penuh izzah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وآطل حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.